Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1B dari mata kuliah pengantar teknologi maju ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni menentukan judul pemanfaatan aki daur ulang sebagai cadangan energi dan bahan timbal untuk pengurangan limbah B3. Next. Untuk anggota kelompok kami ada 5 prodi, di antaranya saya sebagai Ahmad Khairon dengan NIM 166251006 dan juga rekan-rekan saya tertera di PPT. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kami memilih judul yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yakni meningkatnya konsumsi listrik global akibat perkembangan teknologi dan elektrifikasi mendorong kebutuhan masyarakat akan adanya penyimpanan energi yang berkelanjutan. Lagi ini sebagai daur ulang akan dibahas lebih lanjut yang dimana proses-proses dari solusi kelima prodi ini akan mendukung pengurangan limbah B3 yang bermanfaat sebagai perlindungan lingkungan, pengembangan sistem energi berkelanjutan, maka kami sepakat menggunakan daur ulang aki timbal untuk green teknologi berkelanjutan yang akan berguna di masyarakat maupun lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya akan masuk ke solusi di setiap prodi. Untuk yang pertama yaitu dari prodi Teknik Elektro. Pemanfaatan kembali aki bekas merupakan solusi potensial untuk mendukung kebutuhan sistem penyimpanan energi yang andal, ekonomis, dan juga ramah lingkungan. Aki timbal asam masih banyak digunakan karena biaya yang rendah, infrastruktur daur ulang yang telah berkembang, serta tingkat pemulihan material yang sangat tinggi. Dalam hal ini, teknik elektro berperan penting dalam menilai kelayakan aki bekas dan mengintegrasikannya kembali ke sistem kelistrikan secara aman. Tahap utama pemanfaatan aki daur ulang adalah pengujian kondisi baterai melalui parameter State of Health atau SOH dan State of Charge atau SOC. Untuk memastikan keamanan dan kinerjanya, diperlukan juga Baterai Management System atau BMS yang mampu memantau kondisi baterai secara real-time, mencegah overcharging, overdischarging, serta menyesuaikan operasi dengan karakteristik aki yang telah mengalami penuaan. Next. Setelah lolos seleksi dan pengujian, aki daur ulang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti sistem penerangan darurat, Uninterruptible Power Supply atau UPS, serta penyimpanan energi pada instalasi panel surya rumah tangga maupun komunitas. Selain memberikan manfaat ekonomi, pemanfaatan kembali aki bekas juga dapat mengurangi dampak lingkungan dan jejak karbon dibandingkan produksi baterai baru. Lebih lanjut lagi, teknik elektro berkontribusi dalam pengembangan sistem pengisian daya adaptif yang dapat memperpanjang umur pakai aki melalui pengelolaan, pengisian, dan beban yang lebih cerdas. Integrasi aki daur ulang ke dalam sistem microgrid dan penyimpanan energi terdistribusi juga berpotensi meningkatkan akses listrik bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau jaringan utama. Dengan demikian, pemanfaatan aki daur ulang memberikan manfaat teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Selanjutnya adalah dari program studi teknik industri. Pemanfaatan baterai daur ulang dalam bidang teknik industri itu berfokus pada optimalisasi rantai pasokan, keberlanjutan lingkungan, dan sistem manajemen energi perusahaan. Melalui penerapan permodelan logistik terbalik dan sistem rantai pasok tertutup, material bernilai seperti timbal dapat dikumpulkan dan diolah kembali menjadi bahan baku sekunder yang ekonomis. Langkah yang terstruktur ini tidak hanya mengurangi ketidakpastian pasokan bahan baku dan meminimalkan dampak buruk limbah bahan berbahaya dan beracun, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, baterai daur ulang tersebut dimanfaatkan kembali secara langsung untuk mendukung operasional fasilitas pabrik seperti sebagai penyedia cadangan daya listrik dan sumber energi bagi armada logistik internal.
Program studi teknik industri ini berperan dalam merancang dan mengoptimalkan fasilitas pengolahan yang mencakup pengaturan tata letak fasilitas, pengendalian kapasitas produksi, peningkatan efisiensi proses peleburan, serta penerapan standar keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Terkait perencanaan produksi, kita tidak bisa menebak jumlah material dengan metode teknik industri. Aliran daur ulang ini dibuat terukur. Efek nyata seperti biaya operasional turun, limbah B3 berkurang, dan terciptanya ekonomi sirkuler karena timbal bisa dipaksa lagi. Mengenai desain fasilitas K3, seperti peran kita adalah merancang layout pabrik yang aman, kita membagi zonasi area bahaya, asam sulfat, mengoptimalkan panas tungku peleburan agar hemat energi, dan memasangkan sistem ventilasi lokal khusus untuk menyedot debu timbal sebelum bekerja. Kesimpulannya, penerapan ini tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan dengan mengurangi limbah bahaya terkait, tetapi secara langsung mengenai daya saing perusahaan melalui sistem kerja yang aman. Nah, sekarang mari kita bahas peran teknologi siasat data dalam pemanfaatan aki bekas. Fokus utama kami adalah kuantifikasi, pengukuran, dan pemodelan matematis untuk mengoptimalkan siklus limbah. Langkah esensial yang kami lakukan adalah memetakan persebaran pelaku daur ulang, baik di sektor formal maupun informal. Dengan memanfaatkan teknik data mining dan geospatial analisis, kami merancang base data spasial untuk memantau volume timbul limbah aki di berbagai wilayah. Kumpulan data ini menjadi merik utama kita untuk mengestimasi kesediaan cadangan bahan timbal sehingga strategi pengumpulan limbahnya bisa lebih terukur dan sesuai dengan regulasi perlindungan lingkungan. Selanjutnya, dari sisi komputasi teknik, sains data juga bertugas mengevaluasi efektivitas proses daur ulang secara statistik. Algoritma prediktif diterapkan untuk menghitung keberhasilan regenerasi pasar aki bekas, misalnya dengan melihat korelasi variasi konsentrasi NaCl terhadap pemulihan daya simpanan. Melalui pengolahan metrik historis dari metode redox, kita dapat memprediksi kualitas produk akhir secara cepat, tanpa harus bergantung penuh pada uji laboratorium. Peran krusial lainnya ada pada pemantauan dampak lingkungan. TSC merancang instrumen dashboard monitoring yang mengolah data residu dan kadar polutan secara komprehensif menjadi visualisasi interaktif. Luasan ini memberikan landasan yang objektif. Oke, langsung masuk ke peran dari jelaskan ya. Yang utama dari sini adalah buat gantiin manusia di zona hijau. Jadi selama ini kalau sorting-sorting atau memilah komponen aki bekas gitu dilakuin secara manual. Jadi pekerjaan ini langsung terpapar langsung terhadap timbal asam sulfat ataupun bahan-bahan beracun lainnya. Belum lagi di tungku peleburannya itu suhunya tinggi banget dan banyak debu-debu yang beracun. Nah, di sini solusi yang kami usung adalah robotic arm atau biasa disebut lengan manipulator gitu. Jadi robot ini tuh tugasnya milah-milah sel timbal dan casing ini sekaligus dia juga bisa kerjanya itu di tungku peluburan di dekat situ, tahan panas dia. Nah, berarti solusi ini ngilangin dong pekerjaan manusia? Ya enggak. Jadi sistem ini tuh enggak ngebuang benar-benar sepenuhnya peran manusia, tapi kami menggunakan sistem yang namanya Human Robot Collaboration. Nah, untuk lebih detail dan rincinya akan dijelaskan kepada rekan saya yang bertugas. Dipersilahkan. Jadi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memproduksi sistem otomatis untuk menjalankan prosedur daur ulang tanpa campur tangan manusia, Prodi TRKB juga berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga agar mesin dapat bekerja sesuai prosedur secara normal tanpa adanya kecacatan. Sehingga eh, penggunaan sistem otomatis dalam proses daur ulang tersebut tidak tidak eh, dijalankan dengan mengorbankan atau meninggikan adanya resiko kecacatan karena tidak adanya campur tangan manusia. Selain itu,
manusia juga berperan sebagai pembuat keputusan dalam kondisi-kondisi yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikendalikan oleh robot yang berjalan secara otomatis. Next. Di sini masuk ke bidang rekayasa nanoteknologi. Di rekayasa nanoteknologi berperan dalam meningkatkan nilai guna aki daur ulang melalui pengembangan dan modifikasi material hasil guna daur ulang agar lebih memiliki performa yang lebih baik untuk aplikasi penyimpanan energi. Timbal yang diperoleh dari proses daur ulang aki bekas dapat diperoleh kembali dan dikombinasikan dengan material lain untuk meningkatkan sifat elektrokimia, stabilitas, serta efisiensi penyimpanan energi. Penelitian menunjukkan bahwa material timbal hasil daur ulang yang dimodifikasi dengan unsur nikel dan kobalt memiliki karakteristik elektrokimia yang lebih baik sehingga berpotensi digunakan kembali sebagai material aktif pada sistem penyimpanan energi. Selain itu, rekayasa nanoteknologi juga mendukung pengembangan teknologi daur ulang yang menghasilkan material bernilai tambah tinggi melalui rekayasa material dan pemrosesan lanjutan. Selanjutnya, dalam aspek lingkungan, nanoteknologi memungkinkan pengolahan limbah lebih ramah lingkungan. Melalui proses pemulihan dan transformasi material, limbah aki diolah menjadi material aktif untuk sistem penyimpanan energi baru, seperti baterai ion seng, sehingga mengurangi jumlah limbah B3 yang berakhir di lingkungan secara berkelanjutan. Baik, untuk ini adalah daftar pustaka dari kelima prodi kita yang sudah dari sumber terpercaya. Next. Next. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mewakili para teman-teman mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga presentasi kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.